Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra. Kali ini pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya ketahui tentang masa kelahiran Islam. Pertama, mengenai awal mula kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah, di mana pada saat itu Raja Abraha al-Ashram bergerak ke Mekah dan Ka'bah untuk menyerang dan menghancurkannya. Nah, namun ambisinya tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mukjizat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, di mana pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, pasukan Abraha al-Ashram ini digagalkan oleh segerombolan burung ababil yang membawa batu panas lalu menjatuhkan tepat di bawah para pasukan Raja Abraha ini. Nah, saat usia Nabi 3 bulan dalam kandungan ibunya yaitu Aminah, ayah dari Nabi Muhammad SAW yaitu Abdullah meninggal dunia di saat pergi berniaga di Yastrib. Nah, lalu setelah Nabi Muhammad lahir dan belum mencapai umur 1 tahun, ada kebiasaan orang-orang Arab yang namanya itu ibu susu. Nah, kebiasaan ini adalah makan ibu susu bertujuan untuk supaya para bayi-bayi yang baru lahir ini ataupun yang masih dikatakan balita mendapatkan udara-udara segar dari luar kota Mekah, dikarenakan pada saat itu Mekah sudah menjadi kota yang kumuh dan udaranya yang mungkin sudah tidak bersih dikarenakan kekumuhannya. Nah, orang-orang ibu susu ini berada dari desa Hidaybiyah, yaitu kaum Hawazim yang datang ke kota Mekah untuk mencari anak susunya nanti. Nah, pada saat orang-orang ibu susu ini datang ke kota Mekah, banyak yang enggan untuk mengambil Nabi Muhammad SAW dikarenakan 2 faktor, yaitu dikarenakan Nabi lahir dalam keadaan yatim, yang dimana Abdullah pada saat itu sudah meninggal di saat usia Nabi Muhammad SAW masih dalam keadaan 3 bulan dari dalam kandungan. Nah, yang kedua yaitu faktor dimana Aminah memiliki perekonomian yang lemah. Nah, setelah para ibu susu ini mendapatkan bayi yang akan disusuinya, mereka pun balik ke desa mereka masing-masing. Lalu ada seorang ibu susu yang bernama Halimah tertinggal dari kelompok ibu susu yang lainnya dikarenakan tunggangan yang Halimah gunakan ini adalah seekor keledai yang sudah lemah. Nah, pada saat itu Halimah berjalan tepat di depan rumah Aminah, lalu sontak melihat jendelanya di mana ada seorang bayi yang sedang tertidur. Nah, dikarenakan keledai dari Aminah ini sudah tidak bisa bergerak lagi, maka Aminah menemui dikarenakan keledai Halimah ini sudah tidak bergerak lagi, maksudnya sudah tidak bisa menahan beban dari Halimah. Nah, Halimah sontak berhenti di depan rumah Aminah untuk meminta air agar diberikan minum kepada keledainya. Lalu Halimah menanyakan kepada Aminah bahwasanya apakah dia boleh mengambil anak ini sebagai anak susunya nanti. Aminah sebenarnya tidak apa-apa saja ketika Nabi Muhammad SAW ini diambil oleh Halimah untuk dijadikan anak susu dari Halimah.
Namun dikarenakan kondisi perekonomian Aminah yang lemah, lalu Aminah mengatakan bahwa dia tidak memiliki uang untuk dijadikan bayarannya nanti ketika Nabi Muhammad SAW diambil untuk disusui. Nah, lalu Halimah pun mengatakan bahwa dia menerima anak ini dikarenakan ada kesan di hatinya bahwa Halimah harus mengambil Nabi Muhammad SAW untuk disusui di desanya. Lalu Halimah pun pulang ke kampungnya untuk meminta izin kepada suaminya. Setelah Halimah meminta izin kepada suaminya untuk mengambil Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai anak susu, maka Halimah mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW dan mengambilnya. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW digendong oleh Halimah, lalu dibawa ke keledainya sebagai tunggangan. Nah, yang tadinya keledai ini adalah keledai yang lemah menjadi keledai yang kuat, lalu dan lincah. Nah, pulangnya Halimah dari Mekah ke desanya setelah membawa Nabi Muhammad SAW ke rumahnya, banyak juga diriwayatkan bahwa Halimah juga adalah seorang yang dimana perekonomiannya juga itu lemah. Nah, setelah kehadiran Nabi Muhammad SAW di rumahnya menjadi berkah kepada keluarga Halimah, yaitu ibu susunya. Nah, kehadiran Nabi Muhammad SAW di rumahnya membuat rumput-rumput di tamannya yang akan dijadikan sebagai pakan dari gembalanya, pakan dari kambingnya, menjadi tumbuh subur. Rumput-rumput di sekitar rumah Halimah tersebut tumbuh subur dan baik. Nah, lalu kambing ini yang dimana pada saat itu dia tidak memproduksi susu, maksudnya susunya masih sedikit, menjadi banyak begitu. Nah, hal ini juga dikarenakan susu yang diperoleh dari kambingnya itu berlebihan, maka Halimah juga membagikan kepada tetangga-tetangganya. Serta pada saat itu lama-kelamaan Nabi Muhammad SAW berada pada rumah Halimah, maka perekonomian Halimah juga meningkat pesat pada saat itu. Nah, setelah itu persyaratan ibu susu ini yaitu ketika anak yang disusuinya sudah mencapai 2 tahun, maka anak tersebut harus dikembalikan ke orang tuanya. Lalu orang tuanya membayar jasa ibu susu ini. Nah, pada saat itu Nabi mencapai usia 2 tahun. Lalu Halimah masih tidak bisa melepaskan Nabi Muhammad SAW kepada Aminah. Lalu Halimah pun balik ke rumah Nabi Muhammad SAW, yaitu rumah ibunya Aminah, untuk meminta izin apakah masih diperbolehkankah Nabi untuk tinggal di rumah Aminah sampai usia 4 tahun. Nah, pada usia 4 tahun saat itu Malaikat Jibril mendatangi rumah Aminah, lalu memegang tangan Aminah dan melemparkannya ke belakang.
Nah, saat itu malaikat Jibril masuk mendatangi Nabi Muhammad SAW, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hatinya, lalu mengeluarkan segumpal darah, dan Jibril pun mengatakan bahwa ini adalah sebagian setan yang ada di dalam dirimu. Maka Jibril mengeluarkannya dan mencuci segumpal darah itu pada bejana emas. Lalu Jibril meletakkan, setelah mencuci hal tersebut, Jibril meletakkan hati Nabi Muhammad SAW kembali semula. Nah, sontak hal ini membuat Halimah menjadi takut karena kejadian tersebut. Lalu setelah usia 4 tahun, Nabi SAW dibawa ke rumah Aminah. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW tinggal bersama ibunya, lalu menjelang usia 6 tahun, ibu dari Nabi Muhammad SAW ini meninggal di usia Nabi masih 6 tahun. Lalu Nabi diasuh oleh kakeknya, dan menjelang di usia kisaran 7-8 tahun, kakek Nabi Muhammad SAW pun meninggal. Nah, ketika saat itu, ketika seorang anak yang sudah ditinggal kedua orang tua dan kakeknya, maka sudah menjadi kewajiban seorang paman untuk mengasuhnya. Lalu Nabi Muhammad SAW itu diasuh oleh pamannya. Nah, dikarenakan Nabi Muhammad SAW tidak ingin memberatkan beban pada pamannya, Nabi Muhammad SAW pun memiliki inisiatif untuk menjadi seorang yang mandiri. Beliau pun melakukan pekerjaannya itu menggembala, berdagang, dan mengikuti pamannya berdagang di negeri Syam pada usia 12 tahun. Nah, itulah yang saya ketahui tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, mulai dari mulai beliau lahir sehingga sampai beliau menjadi seorang yang mandiri di usia 12 tahun. Nah, yang kedua yaitu risalah yang diterima Nabi Muhammad SAW. Jiwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sudah ternampak di saat usia beliau masih kecil. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW berusia 30 tahun dan hidup selama 30 tahun di Mekah, Nabi Muhammad SAW telah menyelesaikan perselisihan di antara dua kaum mengenai peletakan batu Hajar Aswad pada Ka'bah. Nah, yang akan hal ini tersebut yang akan memicu peperangan di antara dua kaum tersebut. Nah, setelah dua kaum ini saling berpendapat, didapatkannya jalan tengah, yaitu barang siapa yang datang duluan dari pintu Syaibah, maka dia yang akan berhak meletakkan batu Hajar Aswad ini. Nah, di sana kebetulan yang datang pertama kali dari pintu Syaibah ialah Nabi Muhammad SAW. Sontak membuat dua kaum ini yang awalnya berselisih paham langsung menyepakati bahwa beliaulah yang pantas untuk meletakkan batu Hajar Aswad ini pada Ka'bah. Nah, setelah itu di usia Nabi yang 40 tahun, pada saat itu Nabi Muhammad SAW berada pada Gua Hira, dan pada saat itu malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan wahyu pertama, yaitu surah Al-Aqlaq sebanyak 5 ayat. Hal ini menjadi kabar gembira
para kaum umat Islam pada saat itu dan kedepannya. Lalu pada saat itu Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan wahyu pertamanya, beliau melakukan dakwanya karena pada saat itu dakwah di kota-kota Mekah masih sangat diperhatikan oleh kaum Quraisy, masih dilarang oleh kaum Quraisy. Nah, setelah sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertamanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berdakwah secara tertutup atau rahasia. Nah, kemudian beliau mendapatkan wahyu pertamanya dari 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwanya secara terang-terangan dan umum hingga membawa banyak kaum yang di luar Islam masuk menjadi seseorang muslim. Nah, yang ketiga itu adalah pembentukan negara Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, beliau pun hijrah ke Madinah untuk berdakwah. Hal ini tidak menjadi alasan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu takut kepada kaum Quraisy, melainkan hal ini menjadi strategi Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam di Madinah dikarenakan 3 faktor. Faktor pertama adalah kota Madinah di sana pada saat itu adalah kota yang sangat subur. Kedua, sahabat-sahabat penolong agama Islam ini, yaitu Ansar, mendukung untuk Nabi berdakwah di Madinah. Dan yang ketiga adalah kaum-kaum yang berada di Madinah pun setuju untuk Nabi berdakwah di kota Madinah. Kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah dan memimpin kota Madinah tersebut, sebenarnya pada saat itu kota Madinah belum dinamai kota Madinah, melainkan adalah Yastrib. Nah, setelah Nabi berada di Yastrib atau Madinah ini yang kelak nanti jadi Madinah, beliau melakukan beberapa langkah-langkah untuk menjadikan Madinah sebagai kota yang nantinya akan menjadi penyebar luasan umat Islam. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW berada di Yastrib dalam beberapa waktu, Nabi Muhammad SAW mengambil beberapa langkah-langkah untuk memajukan Islam di kota Madinah. Nah, langkah pertama yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW ialah mengubah nama Yastrib menjadi Madinah, yang sekarang dikenal menjadi Madinah. Nah, langkah kedua adalah mendirikan beberapa masjid yang menjadi tempat-tempat sholatnya kaum Islam di beberapa titik di Madinah. Nah, langkah yang ketiga adalah menjalin persaudaraan di antara kaum muslim untuk menjadikan kaum muslim satu saudara dan kekeluargaan. Langkah keempat ialah mungkin untuk era sekarang ini bisa dikatakan aliansi. Nah, pada saat itu langkah keempat yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW adalah menjalin hubungan persaudaraan antara kaum yang non Muslim. Artinya Nabi Muhammad SAW, jika kita ambil kata dari era sekarang, Nabi Muhammad SAW pada saat itu beraliansi dengan umat-umat non Muslim pada saat itu. Nah,
Setelah Nabi Muhammad SAW melakukan langkah-langkah tersebut dan upayanya pun berhasil, belum sampai 2 tahun Nabi Muhammad SAW memimpin di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW pun menyatakan piagam Madinah yang menjadi kesuksesan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada kota Madinah. Dan hingga sekarang ini kota Madinah pun berkembang pesat dalam penyebaran umat Muslim pada saat itu hingga sekarang ini. Nah, dari materi yang sudah saya paparkan mengenai asal mula kelahiran Islam, dapat disimpulkan bahwa perjuangan Nabi Muhammad SAW membawa Islam sampai era sekarang ini bukanlah hal yang mudah. Nabi Muhammad SAW setelah melewati banyak sekali ujian berat yang menimpanya pada saat itu, mulai dari sebelum beliau lahir di usia 3 bulan yang dimana ayahanda beliau Abdullah telah meninggal dunia. Setelah itu berusia 6 tahun ibunya pun meninggal, lanjut usia 7-8 tahun kakeknya pun meninggal. Nah, setelah mendapatkan wahyu pertama, beliau pun melanjutkan dakwahnya secara tertutup, mulai dari secara tertutup sampai secara umum sekarang ini. Beliau pun pada saat menjalankan dakwahnya tidak mudah, dikarenakan beliau mendapat siksaan dan caci makian oleh kaum Quraisy yang saat itu menolak keberadaan agama Muslim, agama Islam. Nah, hingga sekarang ini kesuksesan Nabi Muhammad SAW dapat kita rasakan saat penyebaran Islam. Nah, maka dari itu marilah kita selalu memanjatkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita tidak dijajah lagi oleh orang-orang yang menolak agama kita. Nah, tak lupa kita juga selalu bersyukur atas nikmat Islam yang kita dapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa materi yang saya sampaikan, dan kesimpulannya apabila ada kekurangan ataupun kesalah pemberian materi dari saya, mohon dimaafkan karena kesalahan datang dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.